Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 38. Memenuhi panggilan takdir. Ken menunduk, membiarkan angin menerpa rambutnya yang sedikit memanjang, meriap dan menyapu wajahnya. Dirinya kini benar-benar terkurung dalam rasa sesal yang tiada ujungnya. Di atas padang rumput hijau yang menghampar luas, dihiasi beraneka macam bunga berwarna-warni yang bermekaran dengan indahnya. Fajar dan Senja sedang duduk bersama. Mereka saling bersandar dan saling bergandengan tangan. Tempat ini sangat indah, Kak. Apalagi ada kamu di sampingku. Rasanya aku ingin waktu berhenti di sini saja, ucap Senja sambil tersenyum lebar. Waktu tidak akan berhenti, sayang. Waktu akan terus berputar. Karena seperti itulah kehidupan, jawab Fajar sambil beratap Senja. Aku tahu, tapi waktu bersamamu terlalu indah, Kak. Itu sebabnya aku ingin waktu berhenti, agar aku bisa terus menikmatinya, ucap Senja. Kamu salah, sayang, kata Fajar sambil menyelipkan rambut Senja ke belakang telinganya. Kau masih bisa menemukan waktu yang indah di masa depanmu, meski tanpa diriku. Sayang, apapun yang terjadi nanti, raihlah kebahagiaanmu. Tetaplah tersenyum, aku bahagia jika kamu bahagia, sambung Fajar sambil tersenyum. Apa maksudmu, Kak? Tanya Senja. Sebenarnya aku akan pergi, jawab Fajar sambil menghela nafas panjang. Waktuku untuk menemanimu sudah habis, sayang. Kebersamaan kita hanya sampai di sini saja. Ingat selalu pesanku, tetaplah tersenyum dan kejar kebahagiaan kamu, sambung Fajar. Tapi kamu mau kemana, Kak? Jangan tinggalkan aku. Kau sudah berjanji untuk selalu menemaniku. Kenapa sekarang kamu pergi? Tanya Senja dengan nada yang sedikit tinggi. Aku menemanimu selama Tuhan masih mengizinkan, dan sekarang Tuhan sudah tidak mengizinkannya lagi. Sayang, aku pergi bukan untuk cinta yang lain, melainkan untuk memenuhi panggilan takdir. Sayang, percayalah, rencana Tuhan tidak pernah salah. Seindah apapun angan kita, takdir Tuhan jualah yang jauh lebih indah, jawab Fajar masih dengan senyumannya. Tapi Kak, ikhlas, sabar, dan tabah, apapun yang terjadi, percayalah, itu adalah jalan yang sudah digariskan untukmu. Selalu ada hikmah di balik musibah. Sayang, jika nanti kau merasa sendiri, tidak ada tempat untuk bersandar dan berbagi, ingatlah, masih ada lantai untuk bersujud dan masih ada Allah yang akan mendengarkan semua keluh kesahmu. Ceritakan padanya apa yang kau rasakan, nanti hati dan jiwamu akan tentram, ucap Fajar sambil beranjak dari duduknya. Kau mau kemana, Kak? Tanya Senja sambil ikut beranjak. Aku harus pergi, batas waktuku sudah habis, sayang. Jadikan kesalahan sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kejar kebahagiaan kamu, meskipun tanpa diriku, aku pergi, sayang, kata Fajar sambil memeluk Senja dan mencium keningnya. Kak, panggil Senja saat melihat Fajar sudah melangkah meninggalkannya. Pulanglah, dan aku juga akan pulang, kata Fajar sambil meneruskan langkahnya. Kak Fajar, Kak, teriak Senja. Namun Fajar tak menghiraukannya. Ia terus melangkah meninggalkan Senja sendirian. Kak Fajar, Kak, jangan tinggalkan aku, Kak. Kak Fajar, teriak Senja sambil menangis. Alvin tersentak kaget saat mendengar Senja memanggil nama Fajar dengan pelan. Alvin menatap wajah Senja, kelopak matanya mulai bergerak-gerak. Dokter, teriak Alvin memanggil dokter. Dan tak lama kemudian seorang dokter wanita masuk ke dalam ruangan dengan tergesa-gesa. Dia berbicara, dokter, kata Alvin dengan cepat. Saya akan memeriksanya, jawab dokter itu. Beberapa menit kemudian, Senja mulai membuka matanya dengan pelan. Bola matanya melirik ke sana kemari,
mencoba mengingat di mana ia berada saat ini. Senja, kamu sudah sadar Senja? Alhamdulillah, ya Allah terima kasih ya Allah, kata Alvin sambil tersenyum senang. Adiknya telah pingsan selama 2 hari, dan itu membuatnya sangat khawatir. Kak Fajar di mana Kak? Tanya Senja. Ia sadar jika dirinya kini sedang berada di rumah sakit, namun ia merasa ragu di mana Fajar sekarang. Ia ingat waktu dokter mengatakan Fajar sudah tiada, tapi ia juga ingat bahwa Fajar baru saja duduk bersamanya di atas padang rumput. Senja tak bisa memastikan mana yang nyata dan mana yang mimpi. Alvin tak menjawab, dia hanya menggenggam tangan Senja dengan erat. Kak, panggil Senja. Bu Senja, keadaan ibu sudah lebih baik, tapi janin dalam kandungan ibu masih lemah. Nanti makan dan minum vitaminnya ya Bu. Terus jangan lupa untuk beristirahat yang cukup, dan jangan berpikir yang terlalu berat. Ucap dokter sambil menatap Senja. Iya dokter, terima kasih, jawab Senja. Saya akan keluar sebentar. Nanti panggil saya jika butuh sesuatu, kata dokter itu. Iya, dokter. Terima kasih, dokter, sahut Alvin. Iya, jawab dokter itu sambil mengangguk dan tersenyum. Lalu beliau melangkah keluar dari ruangan. Kak, aku ingin duduk, kata Senja sambil berusaha bangkit dari tidurnya. Alvin beranjak dari duduknya dan membantu Senja. Kini Senja sudah duduk sambil menyandarkan punggungnya di bantal. Kak, panggil Senja. Gumam Alvin. Kak Fajar di mana? Tanya Senja. Senja, apa kau tidak ingat dengan apa yang terjadi pada Fajar? Kata Alvin balik bertanya. Suaranya terdengar pelan dan tertahan. Senja menatap kakaknya lekat, mendengar jawabannya, dan juga melihat raut wajahnya. Sepertinya ada hal buruk yang terjadi. Lalu Senja menunduk, mencoba ingat apa yang terjadi. Satu hal yang pertama melintas dalam pikiran Senja adalah ucapan Aryan yang mengatakan bahwa Fajar sudah tiada. Lalu ia tak ingat lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Kemudian Senja mengingat kebersamaannya waktu di padang rumput, serta beberapa ucapan dan pesan yang Fajar lontarkan padanya. Air mata Senja mulai menetes. Kini ia tahu mana yang nyata dan mana yang mimpi. Dirinya kini sedang berada di rumah sakit. Tentu saja kejadian yang nyata adalah yang terjadi di rumah sakit.
Fajar Mahardika, lelaki yang menjadi suaminya, kini telah tiada. Kak Fajar, ucap Senja dengan pelan. Tangisnya mulai pecah, air matanya jatuh membasahi pangkuannya. Kamu yang sabar, Jak, ini sudah takdir. Doakan dia, dan ikhlaskan dia, agar dia bisa tenang di sana, kata Alvin sambil memeluk Senja dengan erat. Aku tidak sanggup, Kak. Aku butuh dia. Aku mencintai dia. Aku ingin Kak Fajar kembali, Kak, ucap Senja di sela-sela isakannya. Kita tidak bisa melawan takdir, Ja. Yakinlah jika ini adalah jalan yang terbaik, yang sudah digariskan Tuhan untuk kalian, kata Alvin sambil usap punggung Senja. Tapi aku tidak sanggup, Kak. Kamu harus sanggup. Ada kakak yang akan selalu ada untuk kamu. Senja dengarkan kakak, kata Alvin sambil melepaskan pelukannya dan memegang kedua bahu Senja. Kamu harus sanggup melewati ini semua. Ingat, Senja, ada nyawa yang sedang tumbuh dalam rahim kamu. Itu amanah. Kamu harus menjaganya. Kamu harus memastikan dia baik-baik saja. Aku tahu apa yang kamu rasakan, tapi kamu juga harus memikirkan anakmu, ucap Alvin sambil menatap Senja lekat-lekat. Jaga dia, Senja. Dia adalah bagian dari diri kamu, kata Fajar sambil meraih tangan Senja dan meletakkannya di perutnya. Senja terdiam, ia tak menjawab ucapan kakaknya. Lalu Senja menggerakkan tangannya dan mengusap perutnya dengan pelan. Alvin benar, ada janin di dalam sana yang butuh perhatiannya. Seperti pesan Fajar waktu itu, dia harus menjaga bayinya. Ah Fajar, kini dia telah pergi. Kini yang tersisa hanyalah kepingan kenangan, serta luka yang menganga. Apakah Kak Fajar sudah dikebumikan? Tanya Senja. Sudah, dia sudah dikebumikan kemarin, jawab Alvin. Kemarin? Iya, kamu tidak sadar selama 2 hari, Ja, ucap Alvin. Aku ingin ke pemakamannya, Kak. Tolong antarkan aku ke sana sekarang, kata Senja dengan cepat. Senja, tenanglah, kondisimu masih lemah. Kamu masih harus dirawat di sini. Lagi pula sekarang sudah malam, besok saja ya, ucap Alvin. Tapi, besok pagi aku akan mengantarmu, dengan syarat malam ini kamu harus makan dan minum vitamin, sahut Alvin. Baiklah, jawab Senja dengan pelan. Senja mengangkat wajahnya, dan tak sengaja matanya menatap kue ulang tahun, dan juga 4 parsel buah yang berjajar di atas meja. Kak, panggil Senja. Iya.
Kenapa ada banyak buah? Tanya Senja. Tadi pagi banyak yang menjengukmu. Farah, Dika, Vicky, Gary, Nina, dan juga Ken. Jawab Alvin. Senja menunduk, mendengar nama Ken lagi ia teringat akan kesalahannya. Mungkin kesalahan itu memang akan menghantunginya seumur hidupnya. Kau mau makan buah atau kuenya? Tanya Alvin. Tolong ambilkan kuenya, Kak, jawab Senja. Baiklah, kata Alvin sambil beranjak dari duduknya. Ia melangkah mengambil kue, dan kemudian menyerahkannya kepada Senja. Kau tidak mau buahnya? Tanya Alvin. Tidak, jawab Senja sambil menggelengkan kepalanya. Senja menunduk, menatap kue ulang tahun yang ada di pangkuannya. Tanpa dipinta, bayangan tentang hari terakhirnya bersama Fajar melintas kembali dalam ingatannya. Aku tidak menyangka, jika hadiah yang kau maksud ternyata seperti ini, Kak. Kau bilang hadiah yang berbeda, yang akan selalu kuingat, dan tak mungkin aku lupakan. Ternyata hadiah yang kau berikan adalah kematianmu. Setelah ini aku akan sangat benci dengan hari ulang tahunku, karena di hari itulah aku mulai kehilangan kamu. Ucap Senja dalam hatinya. Keesokan harinya, sang surya baru saja mengintip di ufuk timur. Semilir angin pagi yang masih dingin berhembus perlahan, menjatuhkan buliran embun yang sebening kristal. Suasana pagi yang masih sepi, belum banyak kendaraan yang berlalu lalang di jalanan. Namun Alvin dan Senja sudah berada di dalam taksi yang membawanya menuju TPU Kota Surabaya. Sebenarnya kondisi Senja masih sedikit lemah, begitu pula dengan janinnya. Namun Senja bersikeras untuk keluar dari rumah sakit, ia ingin segera pergi ke pemakamannya Fajar. Alvin tak punya pilihan lain. Meski dengan berat hati, ia terpaksa menuruti permintaan adiknya. Dokter mengizinkan Senja untuk pulang, dengan catatan harus segera kembali ke rumah sakit jika kondisi kesehatannya semakin memburuk. Senja menunduk, menatap jarum jam yang melingkar di tangannya. Untuk pertama kalinya Fajar memberinya hadiah sebuah jam tangan, dan ternyata itu juga menjadi yang terakhir kalinya. Kak Fajar, aku tak pernah menyangka jika pernikahan kita akan berakhir seperti ini. Kau menyerah karena kecewa dengan pengkhianatan yang kulakukan. Dan kau pergi di saat aku belum sempat mendapatkan kata maaf darimu. Sakit rasanya, Kak, ucap Senja dalam hatinya. Senja memejamkan matanya, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di sana. Senja, panggil Alvin sambil menggenggam tangan Senja. Iya, Kak,
Jawab Senja sambil menoleh. Sebentar lagi sampai, kata Alvin. Senja menatap keluar, ternyata ucapan Alvin memang benar. Tempat tujuan mereka hanya tinggal beberapa meter lagi. Senja terlalu larut dalam lamunannya, hingga ia tak sadar dengan perjalanannya. Beberapa menit kemudian, taksi berhenti di depan pintu masuk TPU. Senja membuka pintunya, dan melangkah keluar dari taksi yang ditumpanginya. Jantungnya berdetak cepat. Lelaki yang beberapa waktu lalu masih memeluknya dengan hangat, kini sudah terbujur di dalam tanah. Terima kasih Pak, kata Alvin sambil menyerahkan beberapa lembar uang kepada supir taksi. Lalu ia keluar dari taksi, dan melangkah mendekati Senja. Ayo, ajak Alvin. Iya, Kak. Jawab Senja sambil mengikuti langkah Alvin yang mulai berjalan memasuki area pemakaman. Bersambung.